Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya dan teman saya dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai judul kami tentang penyimpanan arsip sistem abjad atau alfabet. Nah, yang pertama penjelasan atau pengertian sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, badan, atau organisasi. Nah, nama orang, badan, atau organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad atau alfabet. Next, selanjutnya terdapat keuntungan dan kerugian dari pemakaian sistem abjad ini. Nah, keuntungannya yang pertama yaitu dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. Yang kedua, surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. Yang ketiga, mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. Dan yang keempat itu mudah diterapkan kerugiannya dari pemakaian sistem abjad ini. Nah, terus kerugian dari pemakaian sistem abjad ini yaitu yang pertama, pencarian dokumen untuk nama orang harus mengetahui nama terbelakang atau nama belakangnya terlebih dahulu. Yang kedua, surat-surat yang walaupun berhubungan satu sama lain tetapi berbeda nama pengirimnya akan terletak terpisah dalam penyimpanannya. Yang ketiga, harus mempergunakan peraturan mengindeks. Dan yang keempat itu, banyak orang yang memiliki nama yang sama sehingga harus lebih teliti. Nah, kalau tidak teliti itu bisa salah dalam menempatkan dan menemukannya. Terus selanjutnya ada daftar klasifikasi abjad. Daftar klasifikasi dalam sistem abjad dapat diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan nama orang, badan, atau organisasi secara sistematis dan logis. Nah, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai cara penyimpanan dengan sistem abjad beserta contohnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Intan Yuni Krompot, yaitu cara penyimpanan dengan sistem abjad, yaitu 1. Memeriksa surat. Sebelum surat disimpan, terlebih dahulu petugas memeriksa surat atau arsip yang akan disimpan. Contohnya, surat permohonan, pemeriksa pekerjaan, pengadaan barang atau jasa, dan fisik ketika sudah habis. Kemudian 2. Mengindeks surat. Surat dibaca, kemudian ditetapkan indeksnya. Jika surat masuk, maka yang diindeks adalah nama pengirim surat. Jika surat keluar, yang diindeks adalah nama tujuan. Contohnya, nama-nama pengirim surat yang masuk dan surat keluar dalam sebuah perusahaan yang hendak diarsipkan. Kemudian 3. Mengkode surat atau berkas. Kode surat dapat setelah mengetahui indeksnya. Kode abjad diambil dari 2 huruf. Pertama, pada unit pertama nama yang telah diindeks. Contohnya, mengkode surat berdasarkan surat yang telah diindeks dan terletak dalam contoh yang di subtab sebelumnya. Kemudian keempat, menyortir surat. Menyortir surat adalah mengelompokkan surat-surat yang mempunyai kode yang sudah menjadi satu, sehingga apabila diletakkan pada tempat penyimpanan tidak perlu mondar-mandir. Contohnya, kelompok A, surat nomor 1, 7, dan 10 kelompok. Surat nomor 2, 3, 4, dan 5 kelompok. Surat nomor 6, kelompok D, surat nomor 8 dan 9. Kemudian 5, menetapkan surat atau berkas. Menetapkan arsip pada tempatnya, tentukan arsip semua dengan kode yang telah ditetapkan. Contohnya, surat yang telah diberikan kode di atas akan ditempatkan pada laci piling kabinet dengan memperhatikan antara kode surat dan kode pada laci, gude, dan folder. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok 8 mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.